Jika suami istri berhubungan, setelah itu dia berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi wajib pagi hari. Kalau dia sanggup, dia mandi malam. Kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu, karena listrik tak jalan, karena air tak ada, dia berwudu saja sebelum tidur. Besok sebelum azan subuh baru dia mandi. Yang paling afdol mandi, supaya badannya waktu tidur itu bersih. Kalau tak sanggup, tah dingin dan sebab lainnya, maka dia berwudu saja. Wudu pun tak bisa, maka tayamum. Tayamum tak bisa, bekerja kok bisa? Nah, jelas? Jika suami istri berhubungan, tiba-tiba istrinya menstruasi, la taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci. Dia berhubungan maaf cakap dalam keadaan suci, maka hukumnya ibadah. Lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya, dia tak tahu bahwa hari itu datang, maka dia berhenti, yang enggak diteruskannya, karena sudah datang larangan, tak boleh melakukan hubungan kelamin. Dan secara medis, penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal. Saya tak bicara medis. Nanti kalau saya bicara kan medis, ini dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan 7 hari Pak Ustadz. Menunggukan 7 hari naik ke ubun-ubun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency door. Kita kalau naik pesawat, kata pramugari, all of our passenger, semua penumpang kita naik dari pintu kanan dan tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi, maka dibuka pintu emergency door. Poligami. Dia kecepatannya 300 tenaga kuda. Tak sanggup. Jangan kan menengok perempuan, mendengar suara bencong pun benaksu ya. Kata ada solusi lain. Maka dosen kami dulu, bininya meminangkan. Bininya itu meminangkan. Tapi tidak semua perempuan siap. Tak semua perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami, dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 10.000, yang dulu 6.000 udah naik sekarang, yang mengikut harga bensin. Nah, makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas dan matre. Mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang tuh. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Perempuan yang sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup, perempuan punya hak, namanya khuluk. Setuju aja deh, nanti adik cepat masuk surga tanpa hisab. Banyak cara lain. Betul. Kata ibu itu mengamuk. Kau pikir kau aja yang ngaji? Kau pun ngaji cuma bab itu aja, yang lain kau pun tak tahu. Kau bodoh-bodoh ya, racun kau nanti. Aku siap dimadu kalau kau mau diracun. Orang koma wajib tak sholat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena syarat sholat itu adalah baligh berakal. Hanya saja ikhtilaf tentang apakah dia qadha atau tidak. Sebagian mazhab qadha. Jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi, sadarnya nanti jam 8 malam, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib di qadha. Isya tak di qadha, karena jam 8 malam masih ada waktu isya. Koma. Koma itu belum titik lagi.
Kalau udah titik, koid, jiun. Kenapa dia tak wajib? Kalau tak sanggup berdiri, sholat nih duduk di kursi. Kalau tak sanggup duduk, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat. Miringkan tempat tidur di rumah sakit, ruang ICU. Makanya kalau rumah sakit Islam, ada pembimbing ibadah, kepalanya di utara ya, kaki di selatan, miring kan ya. Kalau tak bisa miring, telentang. Pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan tak sembahyang. Selagi dia sadar. Kalau udah tak sadar, koma dia jam 1, koma. Sadar jam 2, tetap wajib zuhur. Begitu dia sadar, langsung tayamum kan, sembahyang. Saya dulu ganti-gantian, kakak kelas kami kena penyakit, tiba-tiba berair otaknya. Otak ini berair. Datang kami menjenguk, ditanyanya saya, kau siapa? Menangis saya sejadi-jadinya, karena dialah yang ngurus saya kuliah dulu. Dia yang membantu, dia yang membelikan buku. Tiba-tiba ditanya, kau siapa? Berair otak, takdir. Akhirnya dibawa balik, dioperasi, ditanamkan selang sebesar ini dari otak nih. Kalau dia begini, nampak selang. Harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu. Dari selang cairan otak ini masuk ke lambung. Rupanya kalau basah otak ini, error dia, hilang ingatan. Jadi dia koma, tak ingat apa-apa, tak wajib sholat. Pas dia ingat, sholat. Apa semacam kawan saya Pak Ustadz? Kawan saya asal waktu sholat lupa dia. Itu kawan kau tuh, itulah. Bukan cuma kawan Ustadz yang begitu. Dia kan tak sadar Pak Ustadz, tapi dia kan hidup. Syarat sholat itu baligh berakal. Makanya orang gila tak sembahyang. Rufi al-qalam an salasatin. Pena ini tak mencatat, tak dicatat amalnya. Pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau mau tak sembahyang, pilih antara tiga ini. Jelas? Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak-atiknya muka saya ini, saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, begitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru. Untuk yang nasional, saya tak perkarakan. Karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia.
Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu 3. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam, dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustadz. Tafsir paling bersih. Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Semeter, 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang. Dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Hingga orang bosan baca. Sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Quranil Azim. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau antum mau panjang, tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena dia tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama Yaman. Tafsir Jalalain. Kalau yang modern Pak Ustaz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan. Disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Tafsir Safwatut Tafasir. Pilihan kombinasi dari beberapa tafsir. Syekh Sabuni baru saja meninggal, ulama Damaskus. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuman akidahnya bukan Ahlus Sunnah, dia Mu'tazilah, tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustaz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih ambil Wahbah Zuhaili, untuk tafsir, tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tafsir lain Pak Ustaz, itu aja lah dulu. Asik bertanya aja. Udah dikasih tak pula dibeli.